Sholat kosor misalnya, itu neng kita fikih itu malah lucu meneh. Kalau saya misalnya dari Narukan ke Jogja itu sebaiknya kosor apa itmam? Sebaiknya, mus. Sebaiknya orang wajib. Kan ulama itu debat. Kalau menurut Imam Hanafi sebaiknya kosor. Kalau Imam Syafi'i ngendikan kalau tidak terlalu masyakoh tetap baik itmam. Kosor itu hanya ya juzuannya boleh, tapi tetap sebaiknya itmam. Tapi Imam Syafi'i meskipun beliau presiden mazhab Syafi'i itu tentang oleh apa? Kata Imam Nawawi, jika dia jenis orang khusyuk yang nggak nyaman menerima rukhsatus syar'i, nah untuk bonus juga nyaman, maka wajib kosor untuk menghilangkan keangkuhan dia. Iya gitu. Nah aku anut kau sing wajib kosor. Aku akan lupa yang mesti kosor. Nah aku kan kosoran berdasar males, mulane gak wali-wali. Tak jamin. Aku ngosor pakai ngosor wali aku. Ngosorum kan mancen males. Papat di loro milih loro. Lu nak kula nu kangen pangeran, kepengin papat. Cuma khawatir kula sombong perkara ini ra nampa. Selesai Nabi. Terus ngilangno sombong iku. Wasaro keren aku coro. Jadi unik agama ini memang unik. Saya dulu ya iskal, kenapa sih sesuatu yang sempurna kok malah syarak tidak senang? Dan ada hadis inna wa yuhibbu antukta rukhasuhu kama yuhibbu antukta azaimuhu. Allah itu suka kalau bonusnya diterima, sebagaimana suka kalau kewajibannya diterima. Sekarang saya beri contoh. Misalnya Ruhin tak kongkon, Hen, aku tukokno sabun. Terus gak nurut, aku gelo taruh, gak jawab saja, ben kulino pinter. Gelo kan, karena tidak mengindahkan apa print. Sebetulnya kalau saya orang baik juga sama. Hen, ini duit, tak kayak duit 10.000. Terus gak nerima, aku gelo taruh. Gelo. Allah juga gitu. Allah itu gelonya itu rakrono perintahnya gak dilakoni dok. Ketika memberi gak diterima itu ya gelo. Dan tentu termasuk pemberian terbesar Allah adalah gak banyak yang diwajibkan sebenarnya di dunia. Harus kita terima dan kita nikmati itu. Aku loh, jangan aku. Maksudnya kalau bilang aku, coba gak cerita. Itu berarti boleh nggak beda. Dia senasib bukan dia murid beli. Tapi ini konstitusi. Inna wa yuhibbu antuk ta rukhasuhu kama yuhibbu antuk ta asik. Nah kalau sama takok lah bagaimana Gus dengan orang-orang sudah kadung istiqomah? Si istiqomah ya beristiqomah, melakukan ibadah sunat apa ya sudah. Tapi harus tetap gak yakin kalau itu harus seyakin-yakinnya kalau itu tidak wajib. Terus dua, jangan perlakukan kayak wajib. Misalnya saya kalau mau Ramadan sampai sekarang saya ya misalnya ya ini tahadus binikmat, saya mulai nukarkan uang-uang pecahan, senjagani kadang-kadang kepengen ngamal untuk anak-anak kecil. Terus beberapa kepentingan peralatan dapur ya istri saya tak tambahi, kangkang ya tak tambahi. Karena saya ingin memperlakukan Ramadan itu khusus apa Ramadan. Bahkan sebulan kemarin saya sudah beberapa kitab yang mau tak pakai pasangan. Tapi ketika saya mau puasa sunat, berkali-kali saya itu lupa agak sahur pada mau puasa sunat. Bahkan sering nggak bilang istri saya, terus tahu-tahu jam 9 nggak sarapan. Gus poso, ya. Saya biasa poso suro, poso apa, tapi nggak persiapan. Peti duduk ya Abu Bakar. Sama istri saya itu sering kasihan karena jam 09.00 nggak sahur, nggak apa, terus poso. Jam 09.00 siang sudah konangan. Bukannya ya gitu karena saya tidak ingin khusus. Ngerti siap negus kok tak siap negus kok ojo dia Abu Bakar biasa wae. Duduk sih, bencana itu duduk ya betul. Jadi sahabat ya lucu, ngono kok geger cara kowe kan ngono kok geger. Ini konstitusi cara ulama ini. Konstitusi. Jadi kalau nu kenal kiai sing tulisannya apik. Kalau riyen ya rada ra cocok beda, tapi pernah sepuh sama saya. Cocok ra cocok nak wong alim kan duwe saling berubah. Dekne fanatik gawe kaligrafi. Tulisannya apik. Didol. Nak rapati gelem nuku ya rada diamuk wong iki. Ya aku dhisik yo iskal maksa aku ra dosa. Ngedole tapi murah, semurah-murah ya. Setelah saya tanya, wis tuwek meh mati lagi tak takok. Wis meh mati tak takok. Mbah kula niku janggal panjenengan suwi. Sakniki mau meh mati kula takok. Ya apa? Dene sepuh pernah sepuh ya. Ngene, Cung. Ngene ha, Kang pernah sepuh sama saya. Ngene ha. Aku nak mlebu wong Islam bingung, mbok Islam apa ora.
Ini nak sono kaligrafi ini la ilaha illallah Muhammad jadi ra bingung. Ngilangi bingung iku ibadah. Aku yang mendingan jenengan ngomong mulai dhisik ra gak tak bantah. Kangen-kangen yo bener, aku saiki nek mlebu wong. Terus raine iku koyo mesum sithik-sithik koyo rai rantuk hidayat itu. Kan kita sempat mamangi muslim ta non muslim. Bareng ana tulisane la ilaha illallah Islam ngono kan. Kowe marung misalnya yo ngene. Marung ning daerah tertentu sing ra kenal kan misale Arab iki kodho apa manuk ngono. Nek dikuliti kan kodho kan ya. Tapi bareng ana tulisane ayat kursi kan manuk iki mosok. Ayat kursi kok saingan mek kodho kan ngono maksudnya. Paham kan? Jos yo. Aku pas gue umur 17 bulan. Berarti dene yo santri-santri yo kon ngedolo kaligrafi. Mbok nek suruh duwe amuk kudu. Ya ini di mondok ini Jawa Timur. Terkenal jodok. Penambah kan ngadi Mbah kula. Berarti adik kandungnya Mbah. Nah, aku dhisik jangkal ya sering tak bantah mbek kula, tapi bantah apik. Barang apik kabudut wis ketara kenapa kabudut. Tak cek diutang aku tak takok yo. Bapak mung dereng kabudut iku jawab piye? Yo tak jawab. Saya alhamdulillah sampai diwajibno kan sudah tuku dhewe. Napa? Malah sing ro kajila sono gambare Ka'bah alhamdulillah. Mbok iku modus mbok. Tapi alhamdulillah orang kajila kan tergambar Ka'bah. Ono sing gambare iku jenenge Ashabul Kahfi. Tak takon kena apa ben ra kebakar. Aduh. Yo niate ra identitas go jimat. Yo ono sing gambare naklu Rasulillah semacam-macam. Tapi saiki ku gampang diteni ku. Gampang. Malah Jawa Timur sak ketuk-ketukune tulisin Nahdlatul Ulama gampang meneh malah gampang meneh. Mustafa itu Mustafa. Tulisnya mau ketemu apa Ahlus Sunnah. Tapi malah Ahlus Sunnah ketune. Kowe mos awang dia rawan ngenyek anak kowe. Angganya gue niat ibadah, ngurangi dosa. Kan misalnya aku ngenyak Mustafa ditulis aku dosa loro. Dia ngaji aku gajaranku 10, cek balik 8 maksudnya. Kalah gak loro kakean Mus. Amal lele iku ditulis sitok ya. Nek hadis. Sitok nang amal apik 10 ya. Songo Mus aku duwe poin so. Dan akeh ngenyak Mustafa wah dosa ngenyak kiai iku. Tahu kan kiai ini kiai itu tidak dosa. Jadi sama harus ingat ya, makanya kalau suwon ya, agama ini nggak boleh. Lah itu sirinya kenapa Nabi ngomentari orang yang tidak nambahi pas justru dikomentari mansar rohu ayang duro ila ahlil jannah fal yang dur ila. Karena kadang Islam itu butuh minimalis, kadang Islam itu butuh apa? Minimalis. Tentu itu tidak boleh diikuti ya, karena masjid nggak boleh diikuti secara masif, biar personal kayak saya gitu. Orang-orang yang punya rindu sama Allah boleh. Itu ulama top yang pernah ngikuti itu namanya Zaid bin Aslam, itu masyhur. Beliau adalah termasuk teman dekatnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Itu nggak pernah ada orang yang menjumpai dia pas sholat sunat, sama sekali nggak pernah. Waktu nak mulang betah kan. Ketika ditanya kenapa engkau tidak pernah sholat sunat, saya itu ingin sekali sholat sunat. Tapi kalau saya selalu melakukan, pasti dikira fardu. Karena ini saya dipandang orang banyak. Tapi aku yakin ya, karena beliau orang wali, mungkin sangking menyembunyikan amalnya, mungkin dia juga sering melakukan sholat sunat, tapi sama sekali gak ada yang tahu. Tapi sangking tadi ingin menjaga konstitusi. Karena tadi, makanya Rasulullah itu sepanjang wong keramat, mukjizat. Wong Nabi itu semua tareh sepakat mau sholat neng masjid itu 4 hari. Pinten? Tapi Umar gawe gerakan apa? Tarawih itu diikuti seluruh dunia sampai sekarang. Meskipun ada yang 20, ada yang 8, tapi kan semuanya ngikuti Qiyamul Lail ya sampai entek Ramadan. Kok ramuk sampai tanggal 4. Mana ada ono sidik-sidik sunah Rasul tanggal 4 bubar. Ayo delok hadis-hadis sahih. Aneh-aneh wae. Ya tapi mosok sunah Rasul kok malah ninggal ibadah. Ya malah aneh kan? Lah sing bener biasa wae. Ibadah kok bantah-bantahan iku ape pamer apa ape? Kula makmum 8 ya bolak-balik, makmum 20 ya bolak-balik. Wong gak ada pengaruh bagi kula. Kula tetep harap pangeran ra masalah.
Kan itu jalur khusus, jadi gak melok jalur wong-wong tadi. Masih aku makmum gue nak maghrib paling cara pangeran imamnya tetep aku. Dohire dek imamnya, tapi cara pangeran kan tetep aku. Dan Nabi yo tahu, makmum sahabat yo tahu. Abdurrahman bin Auf tahu sholat. Jadi sing sukses imami Nabi sahabat mau sitok Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar gak sukses gak situ. Barang beliau sholat sudah 1 rakaat, fawajada Rasulullah min nafsihi khifah. Yang hadis-hadis Nabi merasa dirinya agak ringan. Faja'a ilal masjid yuhada baina rajulain. Terus Nabi ke masjid dipapah 2 orang. Itu masyhur Ali dan Fadl. Sinten Ali dan Fadl. Fadl itu anaknya Abbas. Jadi Fadl bin siapa? Abbas. Berarti ya sama misanane kanjeng Nabi. Ali bin Abi Thalib ya misanane Nabi. Fadl bin Abbas ya siapa? Misanane sinten? Jadi dulu ya orang Arab ya mirip orang Jawa lah. Kalau sedekat-dekatnya sahabat, kalau di kamarnya Nabi ya nggak etis kalau tidak apa keluarga. Makanya Nabi pas gerah itu yang dekat ya ada Ali, ada siapa? Fadl, ada Sayyid Abbas. Nabi di papa. Hanya masyhur itu karena Abu Bakar mundur sehingga ya akhirnya orang itu sholat makmum siapa? Kalau Abdurrahman enggak. Dalam satu perjalanan Nabi itu ya sama Rasulullah. Terus Abdurrahman bin Auf itu Nabi entah kemana gitu. Nabi ya unik, pokoknya bawa kemana itu. Suwi teko-teko, padahal sholat sudah dekat. Ya terus dikomati terus sholat. Setelah 2 rakaat atau apa Nabi datang makmum dan Abdurrahman enggak mundur. Sebenarnya sekali-kali tahu imami Abdul Khalid tadi rada sakar PDW. Dia tahu kalau Nabi makmum itu terus sampai salam. Makanya di kitab Sirah itu ada bed walam yusallil Mustafa khalfa ahad illabna aufin walahul fadlul abad. Seumur-umur Nabi tidak pernah sholat makmum seseorang sampai sempurna kecuali illabna aufin, kecuali di belakang Abdurrahman bin walahul fadlul abad, dan itu kenangan yang abadi. Gadena gara pesawat kayak terima Imam Mustafa Ruhin atau Imam Kanjeng Nabi. Jadi nak kayak ada pesawat aku tahu Imam Kanjeng Nabi. Ya tentu nek akhirat tetap aja Nabi ditulis imam. Kan sembrono. Abdurrahman bin Auf memimpin Rasulullah. Loh. Ya tetap keliru. Tetap pengumumannya ya Rasulullah memimpin. Jadi kaya imam itu mau tulisanmu tetap gak ono, tulisan ono. Mustafa imam ikut bae ora ono sembrono. Kok di demo ngakeh ono. Gak iso, gak disahno. Pengumuman ngono ora disahno. Ya kalau suwun ya, pokoknya sunat ya tetap sunat, wajib ya tetap wajib. Makanya kitab Sulam Taufik itu keras sekali kan. Termasuk kesalahan besar adalah ijabuma lam yajib. Jika Nabi itu kalau ada kebaikan yang pantasnya wajib, nak ngendikan ngeper. Ngeper itu kayak iya kayak orang enggak tadi laula anna syukko ala umati la amartuhum bisiwa. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan itu berat bagi kaum saya, pasti siwak itu tak wajib. Karena secara etika itu wajib. Terus contoh ketiga, entah keberapa lagi tadi contoh saya. Kita tahu semua kalau Allah itu turun ya, tentu dengan bahasanya Allah ya. Turun di bumi itu ketika jam berapa coba kalau di Indonesia? Hina yabqa sulusul lailil akhir. Kira-kira di Indonesia jam berapa? Ya jam 3 atau setengah 3. Paham ya? Sepakat kan, sering dengar kan? Doa paling mustajab itu apa? Sulusul lailil akhir. Ya sulus yang paling akhir. Itu Nabi itu pernah sholat Isya. Itu ditungguin oleh Sayyidina Umar dan sebagainya. Itu sampai, kalau jam Indonesia kira-kira sampai jam 2. Padahal biasanya beliau sholat itu awal waktu, kira-kira ya setengah 8 atau jam 7:04. Bahkan dalam madzhab Zaidiyah itu sholat Isya itu ya 6:04. Di Yaman itu ada madzhab namanya Zaidiyah. Itu ngikuti kaul Syafi'i yang jadid. Ya saya ulang lagi ya, ini agak dilimet cara fikih. Dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i itu unik. Sholat maghrib itu waktu rentek di qadri ayat at-toharo saksun summa yusolli khamsa raka'atin mu'tadilat. Berarti berapa? Napa kira-kira pokoknya bayangno wis sesuci sholat 5 rakaat. Dan itu kaul apa? Jadid justru. Kaul apa? Jadid. Unik kan? Itu justru kaul. Tapi semua ashab Syafi'i menentang itu dan membenarkan kaul qadim. Kaul qadim adalah sampai habisnya mega merah. Padahal itu yang malah kaul qadim. Lah itu di Yaman, saya punya teman Habib Akrab itu Alatos.
itu cerita pernah diajak ke Habib Umar terkenal Umar bin Hafid itu BSA itu bin Syekh Abu Bakar ini. Yang terkenal saya itu Umar Hafid yang sering rawuh ke Indonesia itu diajak dolan ke grup-grup habaib yang mazhabnya apa? Zaidiyah. Itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib terus wiridan kira-kira 5 menit terus komat isya. Jari teman saya penak aja gak tanggungan. Jadi mulai wes ya badal maghrib wal isya. Aku rada tertarik madzhab itu. Kok difatwani MUI sesat repot ya. Fatwani MUI wakil presiden, wah kriminal ya. Malah repot meneh. Repot meneh. Tapi tahu tak jajal aku bolak-balik jajal. Dewean tapi nama sapa? Dewean. Nah sudah saya ulang lagi ya, itu tidak penting ya. Jadi Imam Syafi'i itu ya unik. Itu justru yang bilang gitu tuh kaul apa? Jadid. Makanya kan ada 5 kaul yang justru jadid gak dipakai. Serasa roh detailnya kok apa garap gelar doktoral lah. Ya iku ikhlas serasa doktoral. Terus sering diskusi dengan dokter fikih. Ya, tapi kode rati nyali ini. Kalau wes bar. Akhirnya singkat cerita ya Nabi itu gak keluar ke masjid sampai kira-kira jam 2 atau setengah 3. Nah tentu Nabi itu orang yang kasyaf, tahu betul kalau Allah itu rahmatnya turun paling banyak ya sekitar jam setengah 3. Malaikat ya turun sekitar jam itu. Dengerin ya. Makanya terus Nabi ngendikan gini, ketika Umar bengok-bengok, Umar itu tukang demo, mana ada kue Nabi di demo. Ketika mulai jam 10, nama Sibyan wan Nisa, iki apa-apaan situ sholat ora iki wong itu. Terus sahabat sing karo rugen-rugen wis turu Mustafa apa meneh. Tapi barokahnya itu kan, barokahnya peristiwa itu kanat ashabu Rasulillah iku yanamuna wa shallallahu walam yatapattu. Akhirnya setelah mereka ketiduran wis lungguh jeglak-jeglik, ketika Nabi rawuh itu mereka langsung sholat tidak wudu. Makanya terus mazhab Syafi'i mengatakan orang tidur yang tetap pada posisi duduknya tidak kadal itu ya baru kayak peristiwa itu bang ya. Tapi udah terus ngorok ini telentang geno. Ora oleh. Jadi Kak Mustafa napas ngaji ini iku ora pas turu nih. Niku ora batal apa? Rawat. Jadi gara-gara peristiwa itu ada fatwa fikih apa? Tidur yang posisi duduk dan tidak tergeser dari posisi itu maka wudunya tidak batal karena setelah setengah 3 Nabi rawuh mereka langsung apa? Sholat. Tapi apa yang unik dari dawuh Nabi? Beliau bilang gini, kalau saja tidak memberatkan kalian, kalau saja tidak memberatkan kalian, sebetulnya waktu Isya ya sekarang ini, waktu ideal Isya ya sekarang. Karena kita tahu sholat itu adalah sesuatu yang luar biasa, harusnya kan dijatuhkan di waktu yang luar biasa dan luar biasa itu adalah yabqa sulusul lailil akhir. Tapi Nabi tahu itu masalah, akhirnya lebih sering sholat di depan. Meskipun tentu afdolnya belakang. Ya tapi misalnya kok terus kayak gerakan itu, Nabi lah ya rasa seneng, dia berat no umat. Tapi nak tahu blas, Nabi yang aku goblok. Cung pisan-pisan lakoni. Nabi, mulanya aku ya tahu pisan, tapi Nabi ngelakoni ini pisan ya aku tahu pisan. Jadi satu-satu, apa? Itu kayak apa Rasulullah? Terus contoh keempat atau kelima ya, hitung sendiri. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub itu melakukan kesalahan, ya melakukan apa? Kesalahan. Kita tahu anak-anaknya Nabi Yakub adalah yang merekayasa penculikan siapa? Yusuf. Ketika sudah tobat, ya sudah apa? Tobat dan mereka bilang apa? Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khotiin. Ya abana astaghfir lana apa? Dzunubana inna kunna khotiin. Ya wahai bapak kami mintakan ampun ke Allah karena kita ini orang yang salah. Nah mungkin ngedikan gitu itu kira-kira ya duhur atau asar atau apa saja. Apa jawabannya Nabi siapa? Yakub. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Ojo dong, yo tak jalono sepuro tapi ojo saiki engko. Karena nunggu saat ijabah. Ya kira-kira mintanya duhur atau asar, engko dong istighfar bareng-bareng ngenteni jam. Ya kira-kira setengah 3. Mulane saiki kono istighosa setengah 09 awan mesti aku ya iskal, tapi apa tentang iki.
Lah iya wis ning lapangan gak tempat mustajab. Wektune setengah 09.00 ya ora wektu mustajab. Lah tapi pen nentang ya darani anti istighosa. Dituduh Wahabi malah kok. Lah pe dukung ngene ku ngilangno ilmu. Kabeh ilmu sepakat nak istighfar wa bil asarihum yastaghfir. Iku dadi wa bid duha hum yastaghfir. Tapi kaya aja melok kok ngritik kaya aku kualat nak. Nah aku ya keben aku tak omong wae men omong. Yes, benar. Ya saiki istighfar wa bil asarihum yastaghfirun wa bid duha. Asar waktu apa? Sahur jam 09.00 apa jam 02.30. Tapi kadang dia mendingan aku yuk krungu Gus kritik kok krungu. Tapi nyatane 02.30 ora istighfar. Lumayan 08.30 labar. Ya wis nak ngono dalil lumayan tapi ya arep di sepuro tenan yo menika jenenge barang lumayan ayo. Jadi memang kita resiko ya. Kita sebagai ulama ya resiko ape ra melok organisasi, ora melok jamaatil muslimin. Melok iku wis do nabrak syariat. Tapi yo luwih apik timbang konser ya apik iku tapi kok seret. Tapi kalau tahu melok ben, ya tahu diutang teko. Lho kok teko? Ya gue syarat tahu. Bareng ping 3 ping 3 ping 4 syarat. Pokoke ora utang setahun pisan teko pisan gue syarat. Dan takoki kanjeng Nabi, hak ora teko iku ya umatku, nggih nanti dugi. Tapi misalnya takoki Nabi, kok teko terus ya padahal ora persis sunnahku. Sering mboten dugi. Jadi aku wis siap iku wis ya. Jadi kalau suwon itu terus makanya ini kan konstitusi ulama itu makanya menurut saya kitab Sulam Taufik itu luar biasa. Beliau itu fair betul. Jadi kalau membela sunnah Rasul ya kayak gitu mati-matian. Jadi ketika syariat ini mau ditambah dengan ijabuma lam yajib. Beliau juga menentang mati-mati. Tapi nek ana wong ora tau salat sunat oleh ngritik ya mati-mati. Berarti ini wong saleh tenan wong kondang tenan. Ya karena tadi kalau sampai diwajibkan itu bayangkan orang lain sing lagi Islam anyaran. Selawase ra salat ketemu kiai khusyuk. Salatnya langsung qobliyah, ba'diyah, witir. Langsung Mbah Rasido saleh Mbah selawat. Tapi ketemu kiai kaya aku. Sekono salat melo wong. Carane bisa ngger melo-melo. Kaya Kanjeng Nabi ana wong desa takok ya Rasulullah kula badhe ngaji jenengan. Ngaji apa? Warai kula carane salat. Jare ben wis kene-kene wae. Engko aku salat ke melok. Bareng Nabi salat zuhur kon melok. Asar kon melok. Bareng wis bar 5 waktu wis kena mulai. Lah terus carane salat zuhur sallu kamaru aitu muni. Ya salat kok sing mbok roi mau nggih. Dadi Nabi ora tau nerangno arkanuha sabata asar. Awaluha niat ora tau asani qiyamul qadir apa? Asalis qiraatul Fatihah ora ono Nabi ngulang ngono iku. Itu engko aku salat ke. Aku salat genep 5. Aja sito. Engko nek pagi sartok terus mulai nyongkone sing wajib mok. Kaya kasus Islam ning gone Sumatera iku. Desane Saya Yusuf Baros menangi sinten Sayyidina Ali. Jadi sajane versi Islam anyar pertama datang sekitar Sumatera. Buku aja tuku pokoke Sumatera. Iku jenenge Saya sinten? Sebaros niku kila menangis sinten Sidina. Iku diulang salat lagi telu boyong. Boyong nganti saiki kampunge nek salat mau telu. Diulang lagi telu boyong. Wah iku nek dhuwur asar magrib yo penak yo. Lah subuh kan rasa-rasane esuk-esuk. Tapi ya sebagian ya sudah belum salat 5 waktu. Tapi dulu awal-awalnya itu mau salat telu. Lah iku misale Kanjeng Nabi mau ngulang salat asar wis dene mulai. Aku dirare Nabi asar tok, liyane ora. Perkara. Mun kula terus. Rawu Bukhari wa man tisapane wong istakhafa nyepelekna sapa man bil aqiba iklan boro-boro kerabat minal arhami sang boro-boro rahim khosira mongko tuna sapa man al mawaddata ing seneng. Mawaddata ahlika. Ahlaka tegese ngrusakno khosira mongko tuna sapa man al mawaddata ing den senengi ahlaka tegese padha karo ngrusak sapa wong mahabbatahum ing disenengi ahlihi ahlaka tegese ngrusak sapa wong mahabbatahum ing senengi keluarga wong sing nyepelekno keluarga dia akan kehilangan kasih sayange keluarga akhirnya ya repot butuh apa-apa repot baman disabane wong istakhafa nyepelekno sapa man bi ahlihi ing keluargane man zaujatihi tegese bojone man khosira mongko gedon sapa man thayyibal maisati ing enake penguripan
Di wong amen tukaran mbek bojo ya lara, tapi apa ora iso paham ya lara kabeh. Ladzatal maksabi tegese kelangan keenakane penggawean. Allah jika gak isu kang urip sapa wong bisa babi lan sebab maas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.